Ini si profitnya gue dapetin nggak nyampe 5 menit ya teman-teman. Jadi simpelnya tadi gue buka posisi mungkin ada sekitar 1 sampai 3 menitan aja lah. Dan dari 3 menit gue buka posisi, itu gue udah menghasilkan 3,4 dolar gitu, atau sekitar 50 ribu rupiah. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gue akan kembali ngebahas seputar trading lagi ya teman-teman. Yaitu salah satu metode yang cukup sering gue pergunakan untuk nyari cuan dari internet. Nah, dan untuk metode tradingnya sendiri, kali ini gue akan mengulas tentang derivative trading, atau yang biasa dikenal dengan istilah trading future. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi trading future sendiri adalah suatu metode yang bisa kita pergunakan untuk mencari cuan ataupun menghasilkan profit di bursa dengan cara membeli dan menjual suatu kontrak aset yang ada di dalam bursa tersebut. Nah, untuk asetnya sendiri yang bisa diperjualbelikan di dalam bursa itu macam-macam ya, kayak misalkan ada forex, ada saham, ada kripto, ada komoditas, dan sebagainya. Nah, hal yang gue suka ketika gue melakukan trading future adalah di sini gue tuh bisa ngedapetin potensi cuan dari suatu aset, gak hanya dari kenaikan si harga aset tersebut, tapi di sini gue juga bisa ngedapetin untung ketika harga si aset tersebut turun ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu kelebihan ketika kita nyari cuan dengan cara melakukan trading future, yang dimana nantinya kita bisa mencari peluang profit dari naik ataupun turunnya harga suatu aset. Nah, biar lebih simple, di sini gue akan langsung aja contohin cara cari duit dari bursa menggunakan metode derivative trading ini. Oh ya, perlu kalian perhatikan ya, khususnya buat para pemula. Ketika kalian melakukan derivative trading untuk pertama kali, gue saranin di sini kalian pakailah platform trading dari broker yang terpercaya, yang bisa mengeksekusi transaksi kalian dengan cepat tanpa ada delay. Contohnya seperti platform trading dari FX Pro, salah satu platform trading yang cukup sering lah gue pakai gitu ya. Nah, kenapa di sini untuk trading gue lebih prefer pakai FX Pro? Karena enaknya di FX Pro tuh ya, di sini gue tuh bisa trading di banyak aset ya, nggak terbatas hanya di kripto aja, tapi juga bisa di banyak instrumen lain, kayak misalkan di forex, di saham, komoditas, dan masih banyak lagi. Bahkan di FX Pro ini, di sini gue bisa trading di lebih dari 2100 aset. Nah, selain itu, enaknya di FX Pro, dari segi keamanan dan juga kredibilitas, mereka ini udah sangat terbukti banget ya, teman-teman. Karena mereka ini sendiri merupakan broker forex pertama yang menjadi sponsor resmi dari McLaren, salah satu tim terbaik yang ada di Formula 1. Dan, just info buat kalian, FX Pro juga merupakan top broker nomor 1 di dunia yang paling dipercaya dan udah teregulasi di banyak negara besar, seperti di Inggris, Afrika Selatan, Bahamas, Siprus, dan juga di beberapa negara besar Eropa lainnya. Makanya di sini kalau misalkan untuk urusan platform trading, di sini gue lebih prefer pakai platform dari broker mereka ya untuk melakukan yang namanya derivative trading buat nyari cuan secara online. Oh iya, hampir lupa. Yang enaknya lagi, di FX Pro ini, kalian juga nantinya bisa dapetin welcome bonus ya, teman-teman. Berupa tambahan bonus trading sebesar 50 dolar ketika kalian mendaftar akun untuk pertama kali melalui link yang ada di bawah. Nah, dan untuk cara klaim bonusnya sendiri, buat kalian yang mungkin belum tahu, ini kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gue yang ada di sini ya. Di situ gue udah pernah ngasih tutorial dan bahas gimana cara daftar akun di FX Pro dari awal sampai akhir, dan juga gimana cara ngeklaim si welcome bonusnya yang sebesar 50 dolar tadi. Nah, langsung aja ya, tanpa panjang lebar lagi, di sini gue akan langsung aja contohin ke kalian gimana caranya cari duit dari bursa dengan menggunakan metode derivative trading melalui FX Pro ini ya. Nah, jadi di sini gue akan langsung aja contohin ya pakai aplikasi FX Pro menggunakan akun FX Pro gue. Jadi kurang lebih tampilan FX Pro itu seperti ini ya teman-teman, kalau misalkan kalian udah download aplikasinya. Nah, tampilannya tuh bisa dibilang sangat user friendly banget dan gampang buat digunain lah pokoknya. Nah, untuk mulai trading di FX Pro ini caranya cukup simple ya, teman-teman. Di sini hal pertama yang perlu kalian persiapkan itu adalah modal ya, teman-teman. Jadi simpelnya di sini kalian perlu melakukan deposit terlebih dahulu. Nah, dan untuk melakukan deposit di FX Pro sendiri, ini caranya cukup simple. Kalian nanti tinggal masuk ke kolom home yang ada di sini. Terus setelah kalian masuk ke kolom home, di sini kalian tinggal klik fund. Terus abis itu nanti di kolom fund ini kalian tinggal pilih kalian mau melakukan deposit menggunakan metode apa. Nah, di FX Pro ini ada banyak metode yang bisa kalian pergunakan ataupun kalian pilih untuk melakukan deposit. Mulai dari deposit menggunakan debit ataupun credit card,
menggunakan BCA, OVO, local payment, instant bank transfer, local bank transfer. Bahkan di sini kalian juga bisa melakukan deposit menggunakan kripto kayak misalkan berjenis USDT, menggunakan Binance Pay, Bitcoin, Ethereum, dan jenis-jenis kripto lainnya kayak misalkan Litecoin, USDC, Solana, XRP, dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk cara depositnya ini bisa dibilang cukup simpel kok. Nah kalau gua pribadi, untuk cara deposit yang paling sering gua pakai buat ngisi saldo di si FX Pro ini itu adalah dengan cara menggunakan metode transfer bank BCA ya yang ada di sini, dan juga menggunakan metode kripto seperti menggunakan metode USDT yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja nih, kalian mau depositnya menggunakan apa. Kalau misalkan pakai USDT, kalian tinggal pilih USDT, lalu tinggal klik continue. Terus abis itu kalian tinggal pilih nanti kalian mau depositnya di jaringan apa. Mau di jaringan ERC20, TRC20, ARB, ataupun di Optimism. Ini nanti bebas ya, kalian tinggal pilih kalian mau menggunakan deposit USDT-nya ini menggunakan jaringan apa. Nanti kalian tinggal pilih. Kalau misalkan kalian pilih ERC20, kalian tinggal klik ERC20. Terus abis itu nanti di sini alamat USDT-nya ini tinggal kalian copy dan kalian pergunakan sebagai alamat deposit ke akun FX Pro kalian. Gitu ya teman-teman. Nah nantinya kalau misalkan deposit kalian udah berhasil, maka nanti secara otomatis si saldo kalian itu nanti akan langsung ditampilkan di atas sini ya, di halaman FX Pro Wallet Balance kita. Nah yang ada di sini. Nah langkah selanjutnya untuk bisa melakukan derivative trading dan nyari cuan di bursa menggunakan modal kita ini, di sini kita harus memindahkan si saldo kita ini dulu ke akun trading kita. Nah untuk cara mindahinnya, di sini kalian tinggal klik transfer yang ada di sini. Terus habis itu di kolom source account ini kalian tinggal klik. Lalu kalian tinggal pilih sumber dana akun kalian. Misalkan ini ya, dari wallet gua yang ini ada saldo sebanyak $51. Terus abis itu di sini kita tinggal transfer ke akun trading kita yang ada di sini, MT5 ya teman-teman. Jadi akun trading itu adalah akun MT5 ya. Jadi kita pilih target account-nya yang ini. Terus abis itu di kolom USD ini, di sini nanti kita tinggal input aja nih, tinggal masukin berapa banyak modal yang pengen kita pergunakan untuk trading di bursa menggunakan si FX Pro ini. Nah, misalkan di sini kan gue punya modal ada $51 nih. Kalau misalkan gue pengen pakai trading semuanya, maka di sini gue tinggal pindahin aja sebanyak $51. Tapi kalau misalkan gue pengen tradingnya misalkan hanya separohnya, di sini gue tinggal pindahin aja $25. Gitu ya teman-teman. Intinya nanti di sini kalian tinggal transfer dan pergunakan aja si modal kalian ini sesuai dengan keinginan dan juga kesanggupan kalian masing-masing. Gitu ya teman-teman. Misal di sini gue untuk trading gue akan transfer $51 semuanya. Lalu habis itu di sini gue tinggal klik transfer untuk mentransfernya. Nah, setelah transfer berhasil, di sini kita tinggal klik return home. Lalu habis itu seperti yang kalian lihat ya, di sini di wallet gua ini udah dikosongin saldonya yang $51 tadi, dan si $51 tadi itu udah langsung pindah ke kolom akun real gua yang ada di sini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, si dananya udah langsung masuk ke sini nih, $51 di walletnya udah dikosongin. Nah, kalau misalkan si dana kita udah masuk ke sini ke akun trading kita, maka di sini kita udah bisa mulai langsung trading dan nyari cuan dengan cara melakukan derivative trading di bursanya FX Pro ini. Nah, untuk cara tradingnya sendiri di sini, ini kalian tinggal klik aja trade di sini. Terus abis itu nanti di sini kalian tinggal pilih kalian ini mau trading di aset apa. Nah, enaknya di FX Pro ini, dia nih terbilang cukup lengkap ya, teman-teman, asetnya tuh. Jadi, asetnya tuh ada banyak banget gitu ya di FX Pro ini. Jadi, kalau misalkan kalian mau trading mata uang gitu ya, di sini kalian tinggal klik forex saja, maka nanti di sini akan ada banyak pilihan mata uang yang bisa kalian tradingkan. Mulai dari Canadian dollar ke Japanese yen, mulai dari euro ke Canadian dollar, mulai dari euro ke pound sterling, dan sebagainya. Dan nggak cuma itu ya, kalau misalkan kalian pengen trading saham Amerika, ini kalian tinggal klik stock, maka nanti di sini akan ada muncul banyak saham Amerika yang bisa kalian tradingkan. Dan kalau misalkan kalian mau trading kripto, di sini juga ada banyak koin kripto yang bisa kalian tradingkan. Dan kalau misalkan kalian pengen trading di metal, kayak misalkan di emas, di silver dan sebagainya, ini juga ada pilihannya di sini gitu. Jadi bisa dibilang ini sangat komplit lah. Nah, untuk trading kali ini buat nyari cuannya, untuk asetnya sendiri gua akan pilih aset dari gold ya, teman-teman. Jadi di sini gua akan klik gold yang ada di sini. Nah, kenapa di sini gua pilih gold untuk nyari cuan? Karena seperti yang kalian lihat ya, gold sendiri saat ini harganya lagi tinggi-tingginya banget, lagi mencapai all time high. Nah, all time high ini adalah kayak misalkan pencapaian tertinggi dari suatu aset selama dia diperjualbelikan di bursa. Jadi harganya itu, harga saat ini, itu adalah harga yang lagi tinggi-tingginya. Nah, karena harga emas dunia saat ini tuh lagi tinggi-tinggi banget, nah biasanya ketika si aset udah mencapai harga tertinggi, itu biasanya dia akan recovery dulu beberapa persen ya, entah itu 1% atau 0,5% sebelum dia lanjut
lanjut naik kembali. Jadi di sini simpelnya gue akan coba nyari keuntungan dari penurunan harga si emas tersebut apabila nanti dia ada sedikit koreksi ke bawah, gitu ya teman-teman. Nah di sini untuk bisa dapetin keuntungan ketika harganya turun, di sini gue akan ubah dulu time frame-nya menjadi 1 menit ya, supaya grafik candle-nya ini bisa kelihatan lebih jelas. Nah ini ya, ini dia lagi hijau, lagi naik-naiknya per 1 menit ini. Dan di sini gue akan coba melakukan sell ya teman-teman, yang dimana kalau misalkan gue klik sell, ini artinya gue fokus nyari cuan dari penurunan harga emas tersebut. Tapi sebaliknya kalau misalkan gue klik buy, ini nanti gue dapat untungnya kalau misalkan harganya naik ya. Kalau misalkan harganya turun, gue rugi. Dan sebaliknya, kalau misalkan gue klik sell dan harga emas turun, ini gue profit. Tapi kalau misalkan harga emas naik, ini gue minus. Kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi di sini gue akan coba untuk klik sell ya, dan berharap semoga harga emas ini akan turun di bawah harga yang tertera di sini. Jadi gue akan coba klik sell, dan di sini untuk lotnya gue akan pergunakan lot yang nggak gede-gede banget ya, 0,1 lot. Dan kemudian habis itu di sini gue langsung klik confirm aja sellnya. Dan setelah gua klik confirm, maka nanti di sini si transaksi gua itu akan langsung dieksekusi. Dan seperti yang kalian lihat ya, ketika transaksi kita dieksekusi, nanti di sini kita tinggal pantau aja nih pergerakan posisi trading kita, posisinya udah di mana? Apakah udah minus atau udah profit? Nah, untuk minus dan profitnya ini nanti kalian bisa lihat di kolom ini ya, teman-teman. Nah, yang ada ini nih, yang ada tulisan profit and loss USD. Gitu ya. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat dan pantau apakah posisi kalian ini sedang minus atau sedang menghasilkan profit. Itu ya, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat, posisi gua saat gua buka pertama kali ini masih dimulai dari minus ya. Masih minus 0,70 dan belum menghasilkan profit. Nah, perlu kalian perhatikan ya, untuk derivative trading sendiri, ini tuh berbeda jauh dengan yang namanya binary option. Kayak misalkan binomo dan sebagainya. Karena kalau misalkan di binary option, itu ketika kita melakukan trading, dan membuka posisi, itu posisi kita ketika terbuka, itu kita akan dikasih batasan waktu ya teman-teman, kayak misalkan 1 menit, 2 menit gitu ya, atau beberapa detik gitu ya, dari si posisi yang terbuka tersebut. Dan kalau misalkan nanti ketika kita udah buka posisi dan kemudian waktunya habis, maka si transaksi kita ini akan langsung di close secara otomatis, mau itu profit atau enggak, gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah bedanya binary option seperti halnya binomo. Tapi kalau misalkan trading future ataupun derivative trading, di sini transaksi yang udah kita buka, ini kita nggak dikasih batasan waktu ya teman-teman untuk membuka si posisi tersebut. Gitu ya. Jadi kita bisa biarkan si posisi ini terbuka kapanpun kita mau gitu ya. Kalau misalkan mau kita buka selama sehari, 2 hari, 3 hari dan nggak kita tutup, ini tuh nggak ada masalah sama sekali. Jadi inilah enaknya ketika kita melakukan derivative trading, yang dimana di sini kita punya hak penuh atas posisi yang udah kita buka di sini. Mau kita close atau enggak itu nanti urusan kita gitu. Kayak misalkan ini, di sini posisi gua lagi profit sebanyak 4, sekian dolar. Dan kalau misalkan di sini gua ngerasa puas dengan profit ini, di sini kita bisa langsung close aja si transaksi ini. Kayak misalkan ini dengan cara klik di sini, terus tinggal langsung close profit yang ada di sini. Lalu abis itu kalau mau lanjut close, terus nanti tinggal langsung klik confirm yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ngerasa profit yang tertampil di sini itu udah cukup buat kalian gitu. Tapi kalau misalkan kalian posisinya masih minus atau bahkan mungkin profitnya masih kecil tertampil di sini dan berpikir mungkin profit yang kalian dapat nantinya bisa lebih gede lagi, maka nanti di sini kalian tinggal biarkan lagi aja posisinya di sini terbuka sampai si target profit yang kalian inginkan itu tercapai. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan di sini kalian mungkin ngerasa profit yang udah kalian dapat di sini udah mungkin udah cukup, ini kalian tinggal klik confirm aja di sini. Maka nanti secara otomatis si profit yang barusan di sini 3,4 dolar itu nanti akan langsung otomatis kalian dapetin ketika kalian mengklik confirm dan mengclose si transaksi tersebut gitu ya, yang dimana nanti si profitnya itu nanti akan langsung dimasukin ke saldo kalian yang ada di sini nih. Nah, yang ada di sini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini tadi modal gua ada sebanyak 51 dolar dan tadi gua trading hanya sekitar beberapa menit, itu gue udah langsung bisa dapetin 3,4 dolar atau sekitar 50.000 rupiah gitu ya teman-teman, yang dimana ini si profitnya gue dapetin nggak nyampe 5 menit ya teman-teman. Jadi simpelnya tadi gue buka posisi mungkin ada sekitar 1-3 menitan aja lah, dan dari 3 menit gue buka posisi itu gue udah menghasilkan 3,4 dolar gitu, atau sekitar 50.000 rupiah gitu teman-teman. Jadi enaknya ketika melakukan trading future ataupun derivative trading itu kurang lebih seperti itu. Nah, nantinya kalau misalkan di sini kalian mau lanjut trading lagi, di sini nanti kalian tinggal pilih lagi nih kalian mau lanjut trading di mana. Misalkan pengen trading di gold lagi dan nyari cuan lagi, kalian tinggal pilih lagi nih di gold. Misalkan kalau kalian pilih gold,
Dan abis itu nanti di sini kalian tinggal buka posisi trading lagi nih di sini. Kalau mau cari untung dari penurunan harga, kalian tinggal klik sell. Tapi kalau misalkan kalian pengen cari untung dari kenaikan harga, di sini kalian tinggal klik buy. Gitu teman-teman. Dan nantinya kalau misalkan trading kalian udah terbuka dan menghasilkan profit, dan kemudian si profit kalian rasa itu udah cukup, dan kemudian kalian pengen mencairkannya, maka untuk cara mencairkannya, ini kalian nanti tinggal masuk lagi ke kolom sini. Terus habis itu di kolom ini kalian tinggal klik home. Lalu setelah kalian masuk ke kolom home, di sini nanti kalian tinggal transfer balik lagi si saldo kalian yang ada di akun real ini ke akun wallet kalian yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara transfernya, ini kalian tinggal klik transfer lagi di sini. Lalu abis itu di sini kalian tinggal klik transfer di sini dari akun trading kalian, terus kalian transfer balik ke akun wallet kalian yang ada di sini. Lalu abis itu di sini kalian tinggal transfer berapa banyak saldo yang pengen kalian cairkan. Misalkan kalian pengen cairin $54,40. Di sini kalian tinggal masukin $54,40. Lalu kalian tinggal klik transfer. Nah, setelah kalian berhasil transfer, di sini kalian tinggal klik return home. Lalu habis itu, si saldo trading kalian tadi yang ada di akun real ini, itu nanti akan langsung dikosongin dan dipindahin ke wallet kalian yang ada di sini. Nah, kalau misalkan si saldonya udah pindah ke sini, dan kemudian kalian pengen mencairkannya ke rekening kalian, di sini kalian tinggal klik withdraw aja ya teman-teman. Dan habis itu di sini nanti kalian tinggal pilih, kalian mau mencairkannya kemana. Mau via local bank transfer, supaya si uangnya langsung masuk ke rekening kalian, atau mau langsung ke wallet kripto kalian dengan cara mentransfernya lewat crypto transfer yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti di sini kalian bisa bebas pilih nih, kalian mau mencairkannya dengan cara apa. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat, enaknya melakukan derivative trading tuh seperti itu. Yang dimana di sini untuk dapetin duit itu bisa dibilang cukup cepet gitu ya. Kayak misalkan tadi gitu ya, gue buat nyari $3,4 sampai $5 aja, itu hanya butuh hitungan menit. Nah, tapi perlu kalian perhatikan juga nih, meskipun ini kelihatannya sepertinya enak gitu ya buat dilakukan karena bisa dapetin untung yang lumayan dalam waktu singkat, tapi di sini perlu kalian perhatikan, yang namanya trading future itu nggak bisa dilakukan dengan sembarangan tanpa ada pengetahuan, pengalaman, dan juga skill money management yang memadai. Karena kalau misalkan kita salah-salah posisi ini ya, dan ternyata posisi yang kita buka berjalan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu nantinya kita bisa mengalami resiko yang cukup besar ya, yang dimana potensi kehilangan modal itu sangat besar di yang namanya market future ini. Karena seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, ketika kita melakukan trading future, itu tuh si aset yang kita beli di bursa, itu bukanlah asetnya langsung, tapi merupakan kontrak dari si aset tersebut. Karena yang kita beli adalah kontraknya dan bukan asetnya, jadi ya bisa dibilang ini sangat beresiko banget, apalagi buat kalian para pemula yang masih minim literasi seputar dunia keuangan. Jadi kalau saran dari gua sih ya, pastikan ketika kalian mau mulai melakukan trading di instrumen apapun itu, harap kalian ini lakukan analisa, riset, dan juga perbanyak pengalaman dulu ya, sebelum kalian mau mulai memutuskan untuk terjun dan mengeksekusi posisi buat nyari cuan secara online dari bursa. Itu ya teman-teman. Dan yang lebih bagusnya lagi nih ya, saran dari gua, apalagi buat kalian para pemula yang mungkin belum berani untuk ngemodal dulu tapi pengen coba belajar, di sini gua saranin kalian manfaatin akun demo yang ada di FX Pro ini. Nah, seperti yang kalian lihat, di FX Pro sendiri, di aplikasinya, itu kan ada akun real dan ada akun demo. Nah, kalau kalian trading menggunakan akun real, di sini kalian wajib menggunakan modal pribadi untuk bisa dapetin untung beneran. Nah, tapi kalau misalkan di akun demo, di sini nanti kalian bisa trading menggunakan akun yang bukan akun real ya, tapi akun demo. Yang dimana di dalam akun demo ini nanti ada saldonya, tapi bukan saldo real ya, teman-teman. Melainkan saldo demo yang nantinya bisa kalian pergunakan sebagai bahan latihan untuk trading di bursa di beberapa aset yang nantinya bisa kalian pilih dan kalian sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Kayak misalkan ini ya, kalau misalkan kalian klik trade di demo, nanti di sini kalian bisa mulai melakukan trading dan nyari cuan menggunakan saldo demo tersebut yang ada di sini nih, sebanyak 1.114 sekian dolar ya, yang dimana nanti si saldo demo ini bisa kalian pakai untuk latihan sepuasnya gitu ya teman-teman, di market apapun, di aset apapun. Jadi saran dari gua buat kalian para pemula, kalau misalkan kalian mungkin belum berani untuk mulai ngemodal untuk nyari cuan gitu ya di bursa, khususnya di derivative trading, gua saranin ini kalian pertajam analisa dulu ya, dan sering-sering latihan dulu menggunakan akun demo. Nah, nantinya kalau misalkan di akun demo kalian udah bisa mulai melatih skill kalian, baik itu skill analisa teknikal, skill analisa fundamental dan sebagainya, dan persentase win rate ataupun persentase kemenangan kalian ini nantinya udah cukup oke, barulah di sini kalian nanti bisa mulai langsung terjun menggunakan akun real yang ada di sini ya, untuk mulai cari cuan, baik itu dalam jangka waktu singkat ataupun dalam jangka waktu panjang, tergantung trading manajemen ataupun trading plan kalian ini nantinya seperti apa.
Gitu ya teman-teman, jadi kesimpulannya kalau misalkan ditanya menurut gua pribadi, tentu aja sampai saat ini menurut gua trading future masih menjadi salah satu metode yang bisa dibilang cukup worth it untuk nyari cuan dalam jangka waktu singkat ketika harga dari suatu aset itu mengalami penurunan. Itu ya, karena seperti yang sama-sama kita tahu kalau untuk trading spot itu kan kita hanya bisa dapetin keuntungan dari kenaikan harga, tapi kalau misalkan di trading future itu gua bisa dapetin keuntungan gak hanya dari kenaikan harga ya, tapi juga dari penurunan harganya gitu teman-teman. Dan balik lagi gua kasih tahu ke kalian, untuk bisa cuan maksimal dari trading future, di sini kalian tetap perlu yang namanya skill analisa yang baik, perlu yang namanya riset, perlu yang namanya pengalaman yang cukup gitu. Jadi nggak bisa langsung asal terjun gitu aja. Karena kalau misalkan cara kalian kayak gitu, itu bisa sangat beresiko banget. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman video gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!